Selamat siang ya, waktu Indonesia Tengah, dan selamat pagi untuk waktu Indonesia Barat. Nah, perbedaan waktu meskipun beda waktu, tapi dengan adanya pertemuan ini menjadi lebih dekat, Amin. menjadi lebih dekat. Nah, teman-teman sekalian, perkenalkan ya, sebelumnya Pak Riki sudah menyampaikan perkenalan saya. Namun ini saya menyampaikan perkenalan dari saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Didit Susianto. Saat ini sedang bekerja di PT Sumbawa Timur Mining. PT Sumbawa Timur Mining ini hanya profil ya, saya sampaikan dulu tempat saya bekerja. PT Sumbawa Timur Mining ini adalah perusahaan bergerak di bidang pertambangan, fokus di pertambangan emas dan tembaga. Dan PT Sumbawa Timur Mining ini merupakan bagian daripada perusahaan multinasional, ya, subsidiari perusahaan multinasional, yaitu Vale SA yang berada di Brasil dan Vale Base Metal yang ada di Kanada. Jadi statusnya adalah PMA, ya, penanaman modal asing. Perusahaan tempat saya bekerja itu beroperasi di Kabupaten Dompu di Pulau Sumbawa sejak tahun 2010 dan saat ini sedang masa eksplorasi. Namun demikian, meskipun belum produksi dan masih dalam masa eksplorasi, aktivitas CSR, kegiatan community development, menjadi salah satu komitmen dari PT Sumbawa Timur Mining di masyarakat Lingkar Tambang. Nah, itu sekilas daripada perusahaan tempat saya bekerja. Nah, mungkin teman-teman sempat mendengar ditemukan harta karun 2, miliar ton emas, ya kan? Sempat mendengar itu salah satunya adalah perusahaan tempat saya bekerja yang sedang melakukan kegiatan eksplorasi. Nah, itu saja sekilas profil dari tempat perusahaan tempat saya bekerja. Dan untuk mempersingkat, ya, mempercepat, ini kayaknya teman-teman sudah ingin tahu sih seperti apa sih sebenarnya CSR. Mohon maaf sebelumnya teman-teman sekalian, saya harus membuat slide dalam bentuk bahasa Inggris, bukan berkeinginan kayak sok, itu enggak, cuman ini adalah bagian daripada chapter di mana saya mengisi beberapa mata kuliah di Universitas Indonesia dan Universitas Jember dan beberapa universitas lain, sehingga apa yang didapat oleh teman-teman di Untan, materi yang didapat teman-teman Untan itu sama dengan materi yang didapat oleh teman-teman yang di Universitas Indonesia, jadi tidak ada bedanya, seperti itu. Oke, di sini saya akan menyampaikan terkait dengan materinya. Jadi materi ini menjadi fondasi teman-teman sekalian. Jadi kalau ngomong implementasi, ngomong pelaksanaannya itu mudah untuk CSR saya sampaikan. Namun yang penting adalah fondasinya dulu. Ngerti dulu, dan terutama adalah paham dulu apa itu sebenarnya CSR. Konsepnya seperti apa, modelnya seperti apa. Dan bagaimana barang CSR itu tiba-tiba muncul, lahir hingga sekarang ini. Terus bagaimana evolusinya, bagaimana sekarang ini statusnya, apakah sudah ada perubahankah atau expired-kah isu CSR, atau malah ada model pendekatan baru di dalam perusahaan dengan tuntutan, ya, dengan tantangan perusahaan yang semakin kompleks untuk menjawab tantangan global, yaitu Sustainable Development Goals itu sendiri. Oke, dan ini saya membahas tentang teori CSR dan praktek corporate responsibility di chapter yang pertama, dan fokus di teorinya saja dulu. Oke, boleh next. Oke, teman-teman sekalian, mungkin teman-teman yang senang membaca nih atau berselancar di internet pernah membaca ada cerita inspirasi salah satu dokter dari Surakarta, namanya Lu Xiaoqing. Dokter ini merupakan dokter yang profesional. Dia mendedikasikan pekerjaannya untuk hidupnya. Artinya apa? Dia
masih bekerja, dia bekerja, artinya menjalankan praktek profesi dan etika dokternya, menerima pasien dan lain sebagainya. Namun pasien ini tidak hanya sebatas pasien yang umum atau pasien yang memiliki finansial yang bagus, tapi juga memiliki finansial yang tidak bagus. Artinya dia di sisi lain praktek berdagang, menjalankan profesinya, tapi di praktek lain dia tetap menjalankan apa yang menjadi etika dari pekerjaannya itu sebagai salah satu tenaga ini ya, kemanusiaan kan biasanya. Banyak sekali dokter-dokter yang sekarang ini juga menjalankan, tapi menjalankan etika kemanusiaan itu tidak semua dokter bisa. Nah, ini yang inspiration story ini yang pernah dijalankan oleh yang saya petik dari Dr. Lucian Kim ini di Surakarta. Pada saat terjadi reformasi tahun 98 sampai 99, dengan munculnya konflik sosial horizontal, misalnya nih sempat dulu terjadi pertikaian antar etnis di Jakarta dan sebagainya, terus sampai merambat ke beberapa daerah untuk istilahnya mensweeping etnis tertentu dikarenakan konflik horizontal yang terjadi. Apakah ini by design atau memang ada kecemburuan sosial, kita tidak tahu karena sedang proses waktu itu. Namun apa yang terjadi pada Dr. Lucian Kim ini? Nah, yang terjadi apa? Bukan orang melakukan sweeping di rumahnya untuk melakukan tidak kekerasan kepada dokter itu, namun masyarakat di sekitar yang pernah bertemu dengan beliau itu malah tidak melakukan kegiatan sweeping, malah menjaga rumahnya. Artinya apa? Artinya di dalam menjalankan bisnis, itu tidak semua berfokus pada profit oriented. Tapi etika kemanusiaan, etika lingkungan, dan sebagainya, itu menjadi barometer bagaimana seseorang itu berkontribusi terhadap lingkungan sekitar, baik lingkungan sosial maupun lingkungan non-sosial atau alam dan sebagainya. Praktek-praktek inilah yang menginspirasi kalau teman-teman mulai belajar tentang CSR itu sendiri. Bukan hanya praktek kedermawanan atau filantropi, tapi etika di dalam menjalankan profesi itu adalah bagian daripada upaya menjalankan bisnis secara berkelanjutan. Ya, secara berkelanjutan. Ini adalah model daripada CSR itu sendiri. Oke. Yang kedua adalah ada cerita inspirasi juga dari Humanity Food Car yang ada di Kalimantan Selatan ya. Nah, ini adalah salah satu istilahnya warung makan. Warung makan yang dikelola sebenarnya ceritanya ini warung makan yang pada awalnya dikelola oleh masyarakat gitu kan, oleh seseorang yang dimana seseorang tersebut juga membuka usaha untuk warung makan ini, tapi juga dia tidak hanya sebatas menjalankan praktek bisnisnya untuk menjual makanan, tapi juga bagaimana menjalin hubungan dengan misalnya antar pedagang yang lain, dengan tukang beca, dengan orang-orang yang tidak kurang beruntung. Kita nggak ngomong terminologi miskin loh ya, pakai terminologi kurang beruntung dan sebagainya. Nah, pada saat warung ini menjalankan bisnisnya, tapi dia juga menjalankan etika bagaimana menjalankan bisnisnya, etika dalam menjalankan bisnisnya, dia merasa bisnis yang dikembangkan itu malah tidak merugi, malah untung misalnya. Karena apa? Pada saat misalnya nih, karena yang punya itu adalah seorang muslim, jadi dia waktu jam sholat atau ibadah, dia tinggal tanpa ada yang menjaga, karena hubungan baiknya dengan tukang beca, dengan pedagang di sampingnya kanan kiri,
pada akhirnya apa? Ketika ada orang yang berpikir negatif atau melakukan tindakan negatif, akan dijaga oleh masyarakat atau lingkungan yang ada di sekitar. Bayangkan bagaimana kalau misal mereka hubungannya kurang bagus dengan para pedagang yang ada di samping. Apa yang terjadi? Pada saat dia ibadah, bisa-bisa diambil makanannya, berapa kos yang dikeluarkan. Kalau dia tidak bisa menjalin hubungan dengan tukang beca atau masyarakat sekitar, apabila ada orang makan, akan datang, dia black campaign misalnya. Jangan makan di situ, karena di situ makanannya nggak enak. Berapa kos yang harus dikeluarkan? Nah, artinya apa? Artinya sekecil apapun bisnis itu, dibalut dengan sebuah etika dalam menjalankan bisnis, yang terjadi adalah peningkatan daripada nilai ekonomi itu sendiri. Dari aspek ekonomi. Tapi juga ada dari aspek sosial itu meningkat. Trust building terhadap masyarakat terhadap perusahaan itu atau terhadap warung makan itu semakin kuat. Artinya apa? Praktek bisnis dengan etika bisnis menjadi satu kesatuan, sehingga apa? Ketika etika itu dikembangkan sehingga masyarakat mengengage masyarakat terengage, masyarakat atau stakeholder di sekitar itu terengage oleh mereka, maka sosial kapital mereka perusahaan itu akan semakin meningkat, brandnya akan meningkat. Sehingga apa? Kalau dia perusahaan TBK ya terbuka dengan sistem saham, apa yang terjadi? Kepercayaan publik akan meningkat. Investasi akan akan terkucur di perusahaan tersebut. Karena apa? Bukan praktek kedermawanan ya, praktek moral daripada bisnis itu perusahaan itu sendiri. Nah, what key message of the story? Apa key message-nya? Iya kan? Apa yang menjadi pesan kunci ya dari cerita itu? Artinya bisnis itu jangan hanya sebatas profit oriented, economic oriented, tanpa mengejar namanya etika bisnis yang dijalankan secara bagus, yang dijalankan secara akuntabel, yang dijalankan secara transparansi, yang dijalankan secara prinsip-prinsip norma sosial, maka kinerja perusahaan itu juga tidak akan meningkat. Karena apa? Konflik sosial dan lain sebagainya, operasional dan lain sebagainya, penghadangan jalan dan lain sebagainya, black campaign dan lain sebagainya. Artinya apa? Mempengaruhi trust publik terhadap kinerja daripada perusahaan itu sendiri. Jadi key message-nya itu ada di situ. Sudah paham kan? Dari sini teman-teman sudah mulai oh ternyata orang berbisnis itu tidak hanya ekonomi oriented, tapi bagaimana menjalin hubungan dengan siapa, dengan para perusahaan satunya, tetangga, tukang beca dan lain sebagainya. Ini adalah bagian daripada entry point teman-teman akan memahami CSR itu sendiri. Oke, next. Oke. Sehingga yang jadi pertanyaan, what is a CSR? Ya kan kayak gitu kan teman-teman. Jadi sebenarnya definisi CSR itu banyak teman-teman. Ada yang merujuk pada ISO 26000, ada yang merujuk pada peraturan PP nomor 40 tahun 2007 ya. Ada dari peraturan atau Kepmen Kementerian Sosial, dan banyak sekali definisinya. Namun yang saya jelaskan definisinya itu adalah praktek di mana perusahaan tempat saya bekerja itu menjalankan kegiatan CSR-nya itu. Apa sebenarnya sih? Sebenarnya konsep CSR itu adalah konsep manajemen perusahaan, pengambilan keputusan di dalam perusahaan, kebijakan manajemen perusahaan, di mana perusahaan dalam menjalankan bisnisnya itu harus mengintegrasikan antara aspek sosial, ya, aspek lingkungan dengan
operation bisnisnya. Sehingga di situ ada interaksi antara aspek sosial lingkungan dengan kegiatan bisnisnya itu berinteraksi dengan para stakeholder yang ada di sekitar. Siapa stakeholder itu sebenarnya? Banyak sekali. Shareholder, ya kan? Kalau di Sumbawa Timur Mining itu ada Antam. Jadi kita itu selain PMA, penanam modal asing dari Vale, dari Kanada, tapi di shareholder kita 20% itu adalah miliknya Antam. Artinya perusahaan ini adalah bagian daripada pemerintah atau stakeholder. Terus siapa lagi? Pemerintah daerah. Kenapa pemerintah daerah? Pemerintah kabupaten misalnya. Karena di mana kita melakukan kegiatan operasional bisnis itu ada di wilayah kabupaten. Sehingga para pemangku kepentingan di situ berhak mendapatkan informasi, berhak kita memberikan update perkembangan perusahaan kita, berhak menjalankan apa yang kita lakukan dari aspek operasional teknik maupun kegiatan CSR kita. Pun juga sama dengan para rekanan mitra kerja kita, misalnya kontraktor dan sebagainya. Artinya apa? Konsep bisnis ini harus bisa imbang antara sosial aspek, environmental aspek, dibalut dari kegiatan operasional bisnis kita, supaya apa? Ini menjadi satu kesatuan yang berinteraksi dengan para stakeholder ini. Di stakeholder di lingkungan itu apa yang menjadi stakeholdernya? DLH misalnya, NGO misalnya, LSM misalnya, LSM lingkungan misalnya, dan lain sebagainya. Pun juga dari aspek sosial di community misalnya, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan sebagainya. Itu adalah bagian daripada stakeholder, pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan ini menjadi salah satu jembatan kita. Bagaimana kita mendapatkan namanya SLU, ya kan? Social License to Operate. Ya kan? Sehingga apa? Sehingga kita mendapatkan lisensi sosial, izin sosial dalam menjalankan apa? Business operation. Tanpa ada social license to operate melalui stakeholder. Tanpa ada social license to operate melalui stakeholder, siapa itu yang saya sebutkan tadi, maka kegiatan kita tidak akan bisa berjalan. Berapa kos yang dikeluarkan ketika stakeholder ini tidak menyetujui kegiatan kita? Berapa miliar dolar yang harus kita keluarkan apabila social license to operate kita itu tidak mendapatkan legitimasi daripada stakeholder, tidak mendapatkan dukungan daripada stakeholder. Maka dari itu CSR ini adalah bagian daripada upaya untuk mendapatkan bagian bukan keseluruhan, bagian part of social license to operate di stakeholder. Jadi kayak gitu ya teman-teman ya, CSR. Jadi sebenarnya adalah konsep manajemen perusahaan yang integrasikan antara sosial, lingkungan dengan core bisnis dia, dan berinteraksi dengan para stakeholder itu untuk mendukung kegiatan bisnis operasionalnya. Konsep ini konsep yang paling mudah dipahami, teman-teman. Dan memang banyak sekali definisi dan lain sebagainya. Cuman agar teman-teman itu tahu, paham, tidak hanya tahu, paham itu penting. Paham itu dalam artian terkait dengan CSR, oh seperti ini di posisinya CSR. Terus seperti apa sih Mas istilahnya ceritanya CSR itu? Kok tiba-tiba muncul ada istilah CSR? Dalam perkembangan sejarahnya, CSR itu diawali pada saat di mana pada tahun 1930 itu ada kondisi resesi ekonomi. Ya kan? Di saat kondisi resesi ekonomi, perusahaan itu tidak bisa menjalankan kegiatan bisnisnya karena kondisi lesu, daya beli menurun, ya kan? Bahan material itu naik dan sebagainya, sehingga di situ kondisi di mana perusahaan itu mulai merubah strateginya. Banyak cara, misalnya mengurangi tenaga kerjanya, ya kan? Mengurangi tenaga kerjanya, efisiensi operasional perusahaan, ya kan? Untuk apa? Untuk dia bisa beradaptasi dengan kondisi resesi, kan? Ibarat pohon jati nih, kalau musim kemarau pasti akan menggugurkan daunnya,
Itu kan bagian daripada proses adaptasi. Pun juga dengan perusahaan pada saat resesi 1930. Nah, namun demikian, perusahaan-perusahaan yang terimbas dari resesi ekonomi ini tidak menjalankan bagaimana praktek bisnisnya waktu itu. Karena yang dia kejar adalah profit oriented, efisiensi, supaya apa? Roda perusahaan, operasional perusahaan berjalan. Sehingga apa? Ada less moral responsibility. Jadi ketika ada resesi, maka pengurangan karyawan. Nah, kenapa saya sampaikan less moral responsibility? Ketika dia pecat, bagaimana dengan haknya? Bagaimana dengan kewajibannya? Kewajiban perusahaan misalnya nih, memberikan pesangon dan lain sebagainya. Terus bagaimana dengan kesejahteraan orang yang sudah keluar dari perusahaan itu yang mendapatkan pemutusan hubungan kerja? Secara otomatis statusnya adalah orang yang sudah mendapatkan PHK karena adaptasi perusahaan akibat resesi itu, yang terjadi adalah unemployment, orang yang tidak bekerja. Sehingga ketika sudah tidak bekerja, yang terjadi apa? Yang terjadi adalah sosial isu yang muncul. Chaos, penjaraan, kemiskinan, angka kriminalitas meningkat, kesehatan menurun, dan sebagainya. Karena apa? Karena dia tidak mendapatkan public goods, tidak mendapatkan pelayanan publik. Dari siapa? Dari perusahaan yang memberikan itu harusnya sesuai dengan moral responsibility-nya. Dan juga negara terbebani dengan banyaknya unemployment di community itu sendiri. Namun demikian, awal cikal bakalnya imbas daripada ekonomi recession tahun 1930 ini, ada beberapa perusahaan yang mencoba untuk mempraktekkan etika bisnisnya, moral bisnisnya, yaitu salah satunya adalah Johnson & Johnson Company. Dia membangun beberapa istilahnya fasilitas buat para pekerja untuk familinya, misalnya tempat penitipan anak dan sebagainya, tempat bagaimana dia meningkatkan kompetensinya. Jadi tidak hanya di aspek eksternal community, tapi di internal community, di internal karyawannya dia. Itu adalah bagian cikal bakalnya praktek CSR itu sendiri. Yang kedua adalah Hershey Company misalnya. Hershey Company ini salah satu perusahaan yang membangun wilayah kota untuk siapa? Untuk para pekerjanya. Supaya apa? Supaya pekerjanya itu bisa istilahnya mendapatkan hunian yang layak, ya kan? Yang kedua, fasilitas publik itu dibangun untuk apa? Untuk meningkatkan kualitas pendidikan anak-anak pekerjanya, untuk mempermudah agar para karyawan itu dimobilisasi ke perusahaan. Nah, ini adalah salah satu bagian daripada praktek CSR sebenarnya, secara simple atau secara awal ya istilahnya, secara mudah. Namun demikian dalam perkembangannya, konsep CSR itu mengalami sebuah perubahan ya semacam modelnya agak circle seperti itu. Di tahun 90 di mana ini perusahaan itu sudah mendapatkan sebuah praktek bagaimana menjalankan bisnis itu dengan atau inline dengan aktivitasnya, sehingga tidak hanya sebatas tujuan menjalankan operasional perusahaan, tapi juga value our society. Artinya nilai-nilai di komunitas, di sosial itu menjadi bagian upaya untuk mengembangkan praktek. Tidak hanya di internal, kalau yang tadi kan economic recession kan hanya sebatas internal karyawan, bagaimana mengurangi unemployment, bagaimana moral responsibility di internal karyawannya itu dibangun, meskipun secara eksternal community-nya itu sangat sedikit cakupannya. Konsep CSR modern di tahun di 1950 ini mulai sudah ada pengembangan mulai secara struktur. Artinya apa? Artinya kebijakan ini sudah menjadi bagian daripada nilai regulasi yang ada di dalam perusahaan. Sehingga kegiatan yang berkaitan dengan core bisnisnya itu harus inline
Dengan apa? Dengan tujuan perusahaan dan juga nilai-nilai yang ada di masyarakat. Sehingga konsep CSR di tahun 1950 inilah perusahaan mulai mengadopsi. Oh, ternyata kegiatan operasional itu harus didukung oleh social value yang dijalankan untuk menjadi tetangga yang baik, ya kan, agar operasional kegiatan bisnis kita itu mendapatkan dukungan yang lebih. Nah, konsep-konsep inilah yang di awal itu sudah dicetuskan oleh Howard Bowen, ya, yang dia menjadi bagian daripada Bapak CSR ya, yang saat ini kita kenal. Jadi terminologinya CSR itu baru muncul 1950, teman-teman. Dari 1930 ke 1950. Berapa tahun sudah? Artinya apa? Artinya ilmu dan adaptasi bisnis itu terus meningkat, terus menyesuaikan dengan apa? Menyesuaikan dengan dunia bisnis sebenarnya. Pun juga isu-isu sosial yang ada itu juga mengikuti kegiatan bisnis yang ada di dunia. Nah, di tahap yang ketiga ini mulai sudah kelihatan nih, ya kan? Ibarat orang tua kita misalnya melahirkan anak misalnya. Kan pasti bentuknya di awal itu kan embrio kan. Ini kira-kira ada bentuknya kan pasti belum ada telinganya nih dari umur 4 minggu, ya kan? Setelah itu umur 6 bulan, baru setelah itu umur 8 bulan, 9 bulan baru bisa lahir. Pun juga sama sebenarnya history of CSR ini. Nah, mulai terang, mulai kelihatan bentuknya itu adalah ketika di tahun 1994 dengan konsep CSR itu tidak hanya sebatas value our society saja, aspek bisnis dan sosial saja, tapi juga dalam artian ada penambahan lagi, yaitu konsepnya John Elphinstone, yaitu triple bottom line. Ya kan, mungkin teman-teman sudah baca. Profit, people, dan planet. Artinya apa? Dari aspek profit, ya perusahaan akan mengejar keuntungannya. Ya kan, menjalankan kegiatan usahanya itu apa? Kan tidak mungkin orang berusaha itu mendapatkan rugi. Kalau misal mendapatkan rugi, ya bukan bisnis namanya, ya kan? Tapi kegiatan kedermawanan atau aksi sosial. Nah, pasti perusahaan akan menjalankan bisnisnya, karena dengan bisnis itu akan menarik peluang bagi masyarakat untuk bisa bekerja, menarik investor bagi kantor, bagi istilahnya negara dan sebagainya. Profit ini juga akan dikembangkan untuk bagaimana berinvestasi perusahaan ini supaya roda perekonomian, roda bisnisnya bisa menggurita kayak gitu. Nah, namun demikian, dari aspek people, community itu penting sekali bagaimana kegiatan bisnis ini bisa berjalan dengan dukungan people atau community. Karena aspek ini menjadi bagian daripada upaya perusahaan itu menjalankan bisnis yang berjalan sesuai dengan core bisnis dan kebijakan perusahaan itu sendiri. Tapi di tahun itu sudah mulai namanya isu-isu lingkungan, ya, pemanasan global menjadi apa? Menjadi bagian daripada aspek akibat operasional perusahaan itu sendiri. Bagaimana dengan perusahaan-perusahaan yang ekstraktif? Mulai konsep-konsep terkait dengan climate change, ya kan, climate change dan sebagainya itu menjadi isu waktu itu. Meskipun saat ini isunya sangat berkembang sekali, sangat santai, tapi isu ini menjadi salah satu bagian. Nah, triple bottom line ini adalah mengintegrasikan bagaimana profit people planet itu adalah bagian daripada membangun etika bisnis yang akuntabel, membangun bisnis yang akuntabel, sehingga disinilah konsep awal CSR itu sudah kelihatan ininya ya, kelihatan core-nya, kelihatan fokusnya, fokus dan lokusnya sudah kelihatan. Artinya daripada planet ini adalah bagaimana lingkungan di mana kegiatan operasional kita itu harus dijaga supaya lestari. Kalau dulu ada beberapa perusahaan sudah mulai kayak misal Jarum nih, ya kan, atau hal yang kecil adalah Aqua misalnya. Dia menjalankan bisnis pengambilan air untuk kegiatan operasional yang kita minum, misalnya air mineral ya. Mohon maaf saya tidak
apa namanya, sebut merek ya, air mineral misalnya kan, menjalankan bisnisnya dia tidak hanya sebatas dia mengambil sumber daya air ya untuk dikembangkan mendukung bisnisnya, tapi dia juga bagaimana melakukan upaya konservasi di mana di wilayah sumber air terdekat, supaya apa? Supaya cadangan air itu bisa melimpah dan lain sebagainya. Nah, aspek-aspek ini penting di dalam menjalankan bisnis perusahaan. Apakah dari pihak SDM itu melakukan? Iya. Artinya apa? Kegiatan industri ekstraktif itu sangat rentan sekali digoreng ya, dikampanyekan isu lingkungan. Tambang itu apapun, entah nikel, entah batu bara, entah mineral, itu pasti ada yang goreng. Nah, bagaimana tanggung jawabnya Subah Timur Maya? Kita ada beberapa kegiatan CSR yang kita lakukan, kegiatan community development yang kita lakukan misalnya. Salah satunya di aspek lingkungan, penanaman pohon, ya kan? Karena saat ini Sumba Timur Maya ini masih dalam masa tahapan eksplorasi ya, bukan produksi loh ya, masih mencari dan lain sebagainya. Ini yang menjadi salah satu bagian dari kegiatan apa namanya, kegiatan CSR atau kegiatan community development. Apakah hanya sebatas penanaman? Enggak, banyak sekali. Misalnya kita karena di sini ada camp, ya kan, dalam aktivitas karyawan pasti menghasilkan sampah, betul tidak? Menghasilkan limbah, betul kan? Nah, bagaimana limbah-limbah seperti limbah plastik dan lain sebagainya itu dikelola, ya kan? Ada bank sampah yang mengelola limbah-limbah tersebut yang menjadi apa? Mitra dari SDM itu sendiri. Jadi modelnya itu kayak mau menuju ke ekonomi sirkuler ya bahasanya kalau sekarang. Tapi itu nanti sudah. Yang penting teman-teman paham dulu tentang konsep. Oke ya, dari itu sudah paham ya teman-teman ya. Dari story of CSR ini ada 3 fase. Sebenarnya ada 4 fase. Tapi tidak saya masukkan. Tujuan saya biar teman-teman paham dulu. Terus bagaimana Mas perkembangan CSR di Indonesia? Ya kan? Kalau yang histori CSR kan dari dunia ya istilahnya. Nah, bagaimana dengan Indonesia? Di Indonesia itu sudah apa namanya, terkait dengan CSR itu sudah mulai tahun 1980 sampai periode 1980 sampai 1990 itu sudah beberapa Indonesian company itu mulai menjalankan CSR-nya, tapi namanya bukan CSR. Terminologinya sangat sederhananya itu. Apa itu? Corporate Social Activity. Ya kan? Basisnya apa? Basisnya adalah filantropi. Ya, hanya sebatas kedermawanan perusahaan saja. Tapi ini masih filantropi ya. Jadi hanya sekedarnya saja memberikan santunan ketika hari raya, agama, memberikan bantuan kepada yang bencana banjir dan sebagainya, ya kan? Dan hal-hal yang kecil istilahnya yang tidak terikat di dalam sebuah konsep triple bottom line yang saya jelaskan sebelumnya. Terus di periode 2020 tahun 2000 sampai 2015 itu Indonesian Company mulai menjalankan CSR-nya sebagai bagian daripada aspek mandatori atau wajib. Karena apa? Di tahun 2007 itu sudah ada peraturan perusahaan nomor 40 tahun 2000 peraturan perusahaan nomor 40 tahun 2007 terkait dengan perseroan terbatas. Kalau di nomor 1 itu hanya filantropi ya, teman. Hanya dermawan saja. Kalau ada kegiatan ya bantu, kalau ada bencana bantu. Ada yang tidak dibantu kan. Itu tergantung daripada kebijakan dari perusahaan. Tapi di poin yang nomor 2, periode 2000 sampai 2015 itu sudah mandatori. Jadi wajib, ya kan? Jadi perusahaan itu wajib menjalankan CSR-nya. Kalau tidak, apa yang terjadi? Ya sudah, pemerintah yang mengeksekusi itu. Dengan apa? Dengan kebijakan. Misalnya nih peringatan, bahkan sampai pada tahap penutupan. Kenapa? Karena setiap perusahaan itu wajib menjalankan CSR sebagai mandatori untuk memenuhi regulasi pemerintah dan dilaporkan kepada siapa? Bisa pemerintah kabupaten misalnya. Kalau kita yang perusahaan tambang di Kementerian SDM misalnya.
ya kan? Artinya sudah ada pergeseran nih. Ya kan, kalau teman-teman istilahnya kalau di awal itu masih pacaran, kalau yang poin yang pertama itu masih pacaran, kalau yang poin 2 itu sudah tunangan nih, mau nikah nih, istilahnya. Ya kan? Kan beda kan istilahnya. Titik tekannya itu beda. Terus dalam perkembangannya ternyata CSR ini kok sepertinya hanya sebatas kegiatan CSR saja ya, hanya sebatas sosial saja. Ada beberapa perusahaan yang bergerak di consumer good, seperti minuman yang berbasis susu misalnya, atau makan makanan ringan misalnya. Pasti kan terdampak di situ. Maksudnya pasti di situ kan butuh namanya mengintegrasikan aspek sosial dengan core bisnisnya. Maka CSR, ada beberapa perusahaan yang tidak hanya menjalankan CSR, tapi merubah konsep CSR-nya menjadi CSV, Creating Share Value. Nanti akan saya jelaskan ketika next pertemuan lagi ya. Apa itu creating? Kok bisa seperti ini? Iya, karena misalnya nih, ada perusahaan yang penjual minuman ringan berbasis bahan susu misalnya, susu sapi. Apabila dia menjalankan core bisnisnya hanya CSR saja, dia tidak akan mendapatkan keuntungan yang lebih dalam artian aspek aspek bisnisnya. Tapi juga bagaimana mereka itu memberikan pemberdayaan kepada masyarakat sekitar yang inline dengan core bisnisnya. Contohnya nih, misalnya Ultra Jaya. Saya sebut merek aja. Bagaimana strategi Ultra Jaya itu mengembangkan konsep CSV-nya, di mana dia tidak hanya sebatas menghasilkan menghasilkan susu dari peternakan sapinya, Ultra Jaya itu sendiri. Tapi bagaimana mendapatkan dukungan dari para peternak-peternak sekitarnya untuk mendapatkan pasokan suplai material berupa susu itu untuk untuk mendukung bisnisnya. Artinya apa? Ultra Jaya merubah konsep CSR-nya. Karena apa? Ini harus inline dengan kegiatan core bisnisnya dia. Jadi tidak hanya CSR saja, tapi juga bagaimana memberdayakan, bagaimana menguatkan para masyarakat peternak itu menjadi bagian daripada dalam perusahaan itu sendiri. Kalau CSR ada barrier, ini perusahaan, ini masyarakat, ya kan? Kalau CSV itu adalah satu kesatuan. Dia tidak hanya sebatas tetangga, tapi dia menjadi mitra daripada perusahaan itu untuk mengembangkan perusahaan. Dia akan mendapatkan keuntungan kompetitif, perusahaan akan mendapatkan keuntungan komparatif, ya kan? Keuntungan kompetitifnya artinya kalau dulu dari peternak sapi dia hanya menjual ke pengepul, ya kan, dengan harga 1.000, dari pengepul dijual ke perusahaan 1.500. Saat ini dia menjual langsung dari perusahaan 1.000, misalnya nih 1.500. Itu keunggulan kompetitifnya. Terus keunggulan komparatifnya dari perusahaan apa? Dia bisa mereduce cost, meningkatkan produktivitas. Bayangkan kalau misal mereka itu hanya memberikan pakan sapinya, ya kan? Berapa kosnya? Kalau belum lagi kalau sapinya dia sapi dari Ultra Jaya dikembangkan itu tidak hanya ratusan ribuan, berapa kos? Terus bagaimana dengan sapi-sapi yang dikembangkan oleh mitranya? Nah, inilah teman-teman, artinya perubahan-perubahan ini mengikuti dengan model dan gaya bisnisnya. Apakah dari perusahaan tambang itu bisa melalui konsepsi ini? Bisa. Misalnya nih, kita melakukan kegiatan pelatihan kepada masyarakat sekitar, welding misalnya, tukang las, operator alat berat. Pada akhirnya ketika pelatihan itu diberikan dalam bentuk program CSR, kita balikan nih, mereka akan kita rekrut di dalam perusahaan itu sendiri sebagai operator alat berat di tambang. Artinya konsep CSR yang di awal itu memberikan pelatihan, ya kan? Tapi pada akhirnya kita akan merubah
bagaimana hasil dari output pelatihan itu masyarakat ini bisa bekerja di perusahaan. Jadi ada nilai plusnya itu. Ada keunggulan kompetitif, ada keunggulan komparatif bagi perusahaan. Jadi perusahaan tidak meng-hire orang di luar lingkar tambang. Yang apa? Yang akan memunculkan isu sosial dan penutupan operasional. Oke, next. Nah, bagaimana sih sebenarnya pionir daripada konsep CSR itu sendiri secara dilihat dari aspek teorinya. Nah, ini kita merujuk pada namanya Short Spiral Pyramid ya of the CSR. Nah, di situ di awal ada 3 piramid misalnya. Ada tiga piramida misalnya. Ini secara konsep ya, secara konsep teorinya. Yang pertama adalah yang teratas adalah philanthropic responsibility. Yang kedua adalah ethical responsibility. Yang ketiga adalah legal responsibility, dan yang keempat adalah economic responsibility. Terus seperti apa sih titik tekannya itu sebenarnya, Mas? Awal konsep-konsep ini menjadi tidak bisa menjadi satu kesatuan ya. Awalnya konsep ini tidak saling beririsan dan berkaitan. Ternyata konsep CSR ini dalam menjalankan CSR, latar belakang daripada responsibility philanthropic konsep ini menjadi bagian daripada pendorong ya. Konsep ini menjadi salah satu pendorong bagaimana CSR itu menjadi upaya niatan baik ya, kedermawanan perusahaan untuk menjalankan CSR itu sendiri. Misalnya nih, otomatis perusahaan tidak akan hanya sebatas berpikir untuk menjalankan bisnisnya, tapi bagaimana improving quality of life. Ke siapa? Ke employment misalnya, ke manpower misalnya, ke pekerjaan sendiri, dan juga masyarakat. Untuk apa sih sebenarnya? Untuk menjadi good corporate citizenship. Untuk menjadi apa? Menjadi perusahaan yang berbasis, istilahnya perusahaan yang memiliki nilai-nilai kemanusiaan lebih misalnya. Teman-teman kan pernah tahu kan, kalau misal ke bandara atau ke KFC misalnya, di situ ada plang namanya kan, ada plang kecil gitu di situ. Ini adalah pemilik ini KFC. Bukan siapa namanya, bukan Bapak Brewok itu ya yang menjadi ikonnya KFC, bukan. Tapi mereka menunjukkan foto-fotonya nih. Foto siapa? Foto pekerjanya, foto komunitinya dan sebagainya, pelanggannya dan sebagainya. Nah, ini menjadi salah satu bagian daripada strategi perusahaan untuk bagaimana menarik ya kan. Menarik agar menjadi being good corporate citizenship. Artinya KFC itu milik semua, ya kan? Nah, branding ini yang menjadikan kenapa KFC itu menjadi bagian daripada perusahaan keluarga. Keluarga siapa? Keluarga para pembeli di situ. Keluarga masyarakat di situ. Branding inilah yang dibangun atas dasar bagaimana menjadi being good corporate citizenship. Nah, selain itu juga mereka menjalankan code of the government and ethics. Jadi di filantropi itu juga mereka wajib untuk menjalankan etika perusahaan dan menjadi perusahaan yang governance, yang berkinerja, teman-teman. Nah, ini yang menjadi poin dasar kenapa CSR itu muncul. Jadi improving quality of life, ya kan? Melihat bagaimana kualitas lingkungan, kualitas hidup lingkungan yang ada di sekitar dan di dalam perusahaan. Untuk apa? Untuk menjadi being good corporate citizenship. Menjadi perusahaan yang sangat good lah. Bagian. Tidak mungkin perusahaan dengan para consumer, perusahaan dengan karyawan ada barrier. Karena apa? Ketika ada barrier di situ, dipastikan bahwa operasionalnya akan terganggu. Kenapa? Mereka tidak punya sense of belonging terhadap perusahaan. Coba bayangin, apa yang terjadi ketika karyawan itu tidak memiliki sense of belonging. Masyarakat tidak memiliki sense of belonging terhadap rasa memiliki perusahaan. Berhenti nggak? Berkinerja nggak? Produktif nggak? Dipastikan tidak.
Jadi philanthropic responsibility itu pada intinya adalah what is good and deserved by society ya. Nah, ini penting sekali. Ini menjadi salah satu piramida teratas di dalam perusahaan. Terus yang berikutnya adalah ethical responsibility. What is right, just, fair, and expected. Nah, kalau ngomong terkait konsep ethical responsibility, itu melihat bagaimana perusahaan itu menjaga hubungan yang baik dengan siapa? Dengan para stakeholder. Siapa stakeholder itu? Yang saya jelaskan sebelumnya. Para shareholder, pemegang apa namanya? Ini yang punya shareholder ya istilahnya, pemegang saham ya kan. Terus stakeholder itu dari pemerintah ya kan. Dari masyarakat, tokoh agama, ya kan, LSM dan sebagainya. Jadi jangan sampai dalam artian kalau ada perusahaan, oh LSM ini masih buat negatif. Enggak, tidak semuanya LSM itu negatif. Ada yang positif. Misalnya nih STM banyak berkolaborasi dengan para LSM misalnya, para NGO misalnya. Misalnya untuk penanaman nih nggak mungkin kayak semisal saya ini harus menanam sendiri dengan tim saya, enggak. Pasti kita apa? Menjalin hubungan. Dengan siapa? Dengan para stakeholder. Nah, untuk apa sih sebenarnya dengan penanam? To following the law and recent obligation. Karena apa? Dari aspek CSR itu ada people, profit, dan plan. Dan perusahaan tambang itu wajib untuk bagaimana melakukan konservasi dan menjaga lingkungan di mana tempat dia beroperasi. Oke ya. Terus yang berikutnya adalah legal responsibility. What the rule of the game? Bagaimana membangun? Seperti apa sih aturan mainnya? Kalau misalnya ngomong legal adalah ngomong tentang peraturan kan. Nah, secara otomatis seperti yang sudah saya sampaikan, Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 itu adalah bagian daripada legal responsibility. Jadi kan, obeying the law regulation, mematuhi aturan dan regulasi. Regulasi di mana? Regulasi di masyarakat, ya kan? Regulasi di para stakeholder, apa yang kita lakukan gitu. Jadi tidak hanya sebatas regulasi formal, tapi informal misalnya. Contoh di SDM. Dalam proses rekrutmen atau dalam proses rekrutmen masyarakat, perlu nggak dilakukan proses rekrutmen untuk masyarakat lokal? Perlu. Kalau bukan orang lokal yang kita rekrut, dalam proses mendukung perusahaan, yang terjadi apa? Chaos. Ketika chaos, apa yang terjadi? Penutupan tambang. Ketika penutupan tambang, selesai kita. Betul nggak? Nah, legal responsibility itu adalah bagian daripada bagaimana konsep CSR itu masuk. Jadi apa yang benar, apa yang salah. Jadi artinya bagaimana kita beradaptasi sih? Dengan apa? Dengan aturan. Kayak kita orang pacaran nih. Ya kan? Ketika kita pacaran, kita datang ke rumahnya pacar kita misalnya. Kita kan harus tahu legal responsibility-nya apa. Misalnya nih, kalau pacar kita misalnya orang Jawa misalnya. Harus apa? Harus punya unggah-ungguh, harus punya sopan santun. Ya kan? Kalau ada apa namanya, kalau kita bicara harus tahu nih orang tua. Jangan sampai bicara sama orang tua pacar kita cuma diam aja mundur gitu. Ya kan? Ya kan? Nah, bagaimana beradaptasi secara aturan itu penting sebenarnya. Nah, itu adalah bagian daripada legal responsibility. Terus bagaimana dengan terus yang terakhir, hierarki yang terakhir yang menjadi fondasi adalah economic responsibility. Jadi how to profitable? Bagaimana itu mendapatkan profit? Profit seperti apa? Profit secara sesuai dengan memasukkan aspek filantropik, memasukkan aspek ethical, memasukkan aspek legal. Sehingga apa? Produktivitas ekonominya semakin meningkat. Jadi fulfill the market need. Apa yang kita harus, ya namanya perusahaan harus memenuhi dong kebutuhan market. Kebutuhan siapa? Pasar, masyarakat, dan sebagainya. Provide investment. Kenapa? Penting. Dengan adanya investasi seperti itu, ya kan, teks akan muncul. Ya kan? Teks akan muncul, ketika teks muncul akan kontribusi kepada negara. Ketika kontribusi pada negara, maka yang terjadi apa? Maka di situ ada pajak yang dikembalikan lagi kepada siapa? Kepada masyarakat dalam bentuk apa? Fasilitas publik, jalan, jembatan, irigasi, dan sebagainya. Selain itu juga ada creating the job.
Untuk apa? Untuk menciptakan peluang kerja di masyarakat, sehingga apa? Daya dengan masuknya perusahaan, orang terekrut, ya kan? Biasanya kalau sarapannya tempe sama telur saja, dengan dia bisa bekerja, quitting job, apa yang terjadi? Proteinnya bisa naik, bisa beli ikan, bisa beli telur dan lain sebagainya. Itu juga akan mempengaruhi pada aspek kesehatan. Jadi seperti itu. Oke, next. Ini adalah the Carroll Pyramid of CSR. Terus apa sih yang menjadi pilar CSR itu sendiri? Ada 5 teman-teman sebenarnya. Pondasi ya istilahnya. Kalau rumah itu ada pondasi. Jadi yang pertama adalah environment, yang kedua adalah community, yang ketiga adalah marketplace, workplace, dan government and communication. Nah, pilar ini yang harus menyokong bagaimana program CSR perusahaan atau kebijakan perusahaan itu agar bisa sejalan dengan kebijakan para shareholder di perusahaan. Kalau perusahaan itu TBK, ya kan. Nah, salah satunya adalah aspek environment. Ini pasti sudah pasti kalau itu. Karena dalam proses kegiatan operasional perusahaan apapun itu, apakah marketplace itu juga harus membangun environment juga? Pasti. Karena apa? Marketplace misalnya kayak misalnya contohnya nih, Shopee misalnya. Teman-teman kalau misal suka belanja Shopee misalnya, atau bisa menggunakan, saya hobinya pakai Shopee Pay Later aja. Nah, apakah Shopee tidak menjalankan CSR-nya? Pasti menjalankan CSR. Karena apa? Dari kegiatan bisnisnya, itu kan memunculkan residu, sampah, sisa. Iya kan? Terus bagaimana dia harus zero emission misalnya. Iya kan? Ini penting sebenarnya. Ada aspek-aspek di mana rantai bisnis, rantai pasok dari bisnisnya itu yang memunculkan residu yang berdampak pada lingkungan. Nah, sehingga perusahaan itu juga menjalankan bagaimana rantai pasok ini yang mana di situ ada residu yang menyebabkan reputasi perusahaan itu menjadi disorot oleh pemerintah dan masyarakat atau stakeholder, maka disitulah CSR dijalankan. Itu kalau semisal perusahaan yang masih belum sadar terkait dengan itu. Tapi bagaimana dengan perusahaan yang sadar, komit, responsibel terhadap bisnisnya? Ya pasti dia akan mengembangkan tidak hanya itu misalnya dengan isu karbon, ya kan, emisi yang tinggi, yang kuat. Artinya di situ juga perlu namanya perlu namanya membangun lingkungan yang bagus. Yang kedua adalah community. How to business interact with the community and voluntary organization dari local communities. Tentu dari aspek CSR, tidak mungkin namanya CSR itu tanpa pelibatan community sebagai beneficiaries, sebagai pendukung. Nah ini perlu ya istilahnya dan wajib istilahnya dalam menjalankan CSR, kebijakan CSR itu community itu menjadi poin penting di dalam objek ya, bukan subjek ya. Maaf, bukan objek tapi subjek di dalam CSR itu sendiri. Terus yang ketiga adalah marketplace, how an organization manage the relationship with customer and supplier. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, misalnya perusahaan-perusahaan yang bergerak di public goods ya, istilahnya consumer goods. Consumer goods ini penting juga membangun marketplace-nya. Tapi juga di situ ada beberapa nilai-nilai CSR yang perlu dikembangkan oleh perusahaan. Yang berikutnya adalah workplace, how to business support, engage, and motivator dari employee. Ternyata CSR itu tidak hanya di external community, tapi juga di internal community itu penting di dalam membangun bisnis yang berkelanjutan. Dan tidak kalah pentingnya adalah government and communication. How the business to support manage and communicate with their responsibility and sustainability their business within their organization. Artinya dia juga menjadi government, jadi legitimasi bagaimana kita menjalankan obligasi CSR, ya kan? Karena CSR itu menjadi mandatori di dalam peraturan pemerintah, dan menjalin hubungan komunikasi dengan pemerintah ini menjadi salah satu poin penting dalam membangun CSR yang bersifat berkelanjutan. Oke, next. Nah, ini the objective
of CSR ya. Ternyata CSR itu juga memiliki tujuan. Jadi tidak hanya bakar uang misalnya. Kalau teman-teman lihat kan, wah CSR ini bagi-bagi duit, bagi-bagi program. Enggak seperti itu sebenarnya. Ada strategi perusahaan dalam menjalankan bisnisnya. Apa itu? Yang pertama adalah better work, increase profit. Oh ternyata CSR itu juga bisa increase profit ya. Jadi tidak hanya bakar uang, tapi bagaimana meningkatkan profit. Bayangkan ketika reputasi perusahaan itu hancur akibat isu lingkungan, yang terjadi apa? Bisa down operasionalnya. Tapi dengan perusahaan itu menjalankan CSR-nya, dan CSR itu pasti nanti kan dipublikasi nih, penanaman pohon oleh PT ini, kegiatan pemberdayaan masyarakat UMKM oleh PT ini. Yang terjadi apa? Ketika perusahaan itu masuk di dalam TBK misalnya, terbuka misalnya, yang di Bursa Efek Indonesia, para pemegang istilahnya investor juga akan melihat, oh ternyata etika bisnisnya dia itu dijalankan ya, kepatutannya itu dijalankan. Karena apa? Karena sekarang sudah ada namanya report, sustainability report. Nah, dengan seperti itu apa? Menarik para investor untuk berinvestasi, membeli sahamnya. Dan juga apa? Dan itu dari aspek yang TBK ya, yang terbuka. Terus bagaimana dengan yang non terbuka? Paling tidak operasionalnya tidak terganggu, itu sudah untung mereka, ya kan? Sudah untung mereka. Karena apa? Ketika operasional terganggu, berapa miliar yang harus keluar? Berapa pekerjaan yang harus terdelay? Berapa kos yang harus dibayar? Dengan menjalankan CSR, maka kegiatan operasional bisa lancar. Apakah CSR ini bagian daripada lipstick? Tidak. Kalau lipstick hanya sebatas kalau ada pemadam kebakaran itu kayak pemadam kebakaran, enggak. CSR yang dijalankan sesuai dengan praktek yang benar, dengan melihat konsep-konsep dan aturan prosedur yang benar, maka dia akan menjalankan kepatutan dan kewajiban perusahaan itu dalam menjalankan CSR. Artinya apa? Ada masalah, tidak ada masalah, tetap kita patuh menjalankan CSR, patuh, karena ini regulasi. Itu ya, increasing profit. Corporation agent of positive change. Nah, ini pentingnya. Karena apa? Karena perusahaan ini menjadi bagian daripada sistem yang ada di masyarakat itu sendiri. Jadi bagaimana perusahaan itu sebagai agen, ya kan? Jadi bagaimana CSR itu menjadi agen untuk melihat bahwa perusahaan ini memang benar-benar komit nih untuk menjalankan tanggung jawab. Jadi CSR itu kayak kita orang tua punya anak, kita tanggung jawab terhadap anak kita, menyekolahkan, ya kan? Menyekolahkan, memberikan makan, memberikan obat. Coba bayangin kalau kita sebagai orang tua nih punya anak, kita biarkan nggak disekolahkan, ya kan? Nggak kasih makan, apa yang terjadi? Negatif change lah, hancur perusahaan itu. Oke, yang berikutnya adalah relation between corporate and public sphere. Artinya adalah bagaimana menjalin hubungan perusahaan itu dengan public share. Salah ketiga public share dengan masyarakat dan para stakeholder. Ini penting sekali teman-teman, karena apa? Tanpa ada stakeholder, dipastikan tanpa menjaga hubungan baik dengan stakeholder, dipastikan perusahaan itu akan berhenti. Karena apa? Stakeholder itu memegang namanya social license to operate, izin sosial, bukan izin legal, izin sosial. Ketika kita tidak dapat izin sosial, yang terjadi apa? Penutupan. Perusahaan kita ditutup, operasional kita diganggu, dan sebagainya. Pentingnya menjaga stakeholder seperti itu. Yang kedua adalah promoting sustainability. Nah, perusahaan ini juga akan membangun bagaimana mempromosikan keberlanjutan. Keberlanjutan apa? Kegiatan operasional. Komitmen terhadap lingkungan itu menjadi salah satu poin penting bagaimana saat ini Indonesia menjalankan kewajiban untuk mengurangi karbon zero emisi. Ini kan penting sebenarnya di dalam promoting sustainability. Melalui apa? Melalui program CSR. Terus setelah itu adalah innovation.
Nah, ini mungkin teman-teman sekarang ini ada CSR, harus ada inovasi sosial nih. Nah, harus ada inovasi sosial dan sebagainya. Itu menjadi salah satu penilaian untuk proper misalnya. Untuk proper misalnya, untuk menuju proper emas itu kan butuh social innovation. Ya kan? Nah, ini penting sekali. Terus juga apa? Salah satunya adalah hal yang terkecil yang dilakukan oleh Ultrajaya misalnya. Ternyata bisnis bisnis minuman, ya, minuman berbahan susu sapi itu tidak hanya sebatas perusahaan memiliki peternakan yang luas, tapi apa? Tapi juga menjadi opsi bahwa kegiatan CSR itu juga bisa kok kita bermitra. Kita bermitra dengan siapa? Dengan para petani, peternak sapi, perah gitu. Untuk mendapatkan apa? Untuk mendapatkan pasokan sumber atau pasokan susu atau raw material ya, yang menjadi bahan daripada unit bisnis perusahaan. Terus improve public image. Nah, pasti teman-teman perusahaan nggak pingin dong image-nya jelek, ya kan? Istilahnya ibarat kita punya pacar nih, nggak mungkin dong pacar kita istilahnya tidak diberikan istilahnya apa namanya berdandan misalnya, tidak diinikan, tidak pakai lipstik dan sebagainya. Kira-kira cantik nggak, menarik nggak kira-kira kalau cewek misalnya, kalau tidak berdandan? Itulah bagaimana bisa menarik cowok kan, kayak gitu kan. Bagaimana bisa mendapatkan pacar kalau semisal dandan aja enggak pernah, ya kan, dan sebagainya. Pun juga perusahaan, bagaimana perusahaan tidak bisa tidak menjalankan CSR secara baik, bagaimana orang akan melirik, bagaimana mereka akan mendapat investor misalnya, dan sebagainya. Nah, hal yang mudah itu. Nah, berikutnya ada better workforce and consumer pool. Ini terkait dengan consumer good ya. Artinya di dalam perusahaan itu juga perlu namanya di internal adalah bagaimana pelayanan konsumen dan sebagainya itu menjadi salah satu skala prioritas. Dan ini menjadi salah satu penting di mana objektif atau tujuan CSR itu adalah bukan membakar uang, bukan mengumpulkan uang, tapi dengan kegiatan CSR itu banyak dampaknya, banyak manfaatnya. Itu ya tujuannya, tujuan daripada CSR. Oke, next. Oke, apa sih keuntungannya? Tadi kan tujuannya, sekarang keuntungan. Apa sih benefit CSR? Oh, ternyata banyak sekali benefitnya CSR. Misalnya, winning to the business, misalnya new business, misalnya. Contohnya yang tadi saya sampaikan Ultrajaya itu, ya kan, pada akhirnya kan dia meningkat nih, atau apa ya istilahnya Unilever misalnya dengan susu beruangnya. Nah, apakah dia sendiri punya peternakan? Punya. Apakah dia tidak bermitra? Bermitra. Artinya apa? Strategi bisnis yang baru ini menjadi salah satu tantangan dan peluang. Peluang untuk apa? Untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas raw material, dan juga untuk apa? Untuk bagaimana para shareholder ini tetap menjalin atau menanamkan investasinya di perusahaan tersebut. Oke, berikutnya adalah attracting, retaining, maintenance, happy, and workforce dengan menjalankan CSR. CSR tidak hanya eksternal ya, tapi juga kegiatan internal misalnya, outing untuk karyawan. Perusahaan akan mendapatkan produktivitas dari pekerjanya mereka secara meningkat. Karena banyak sekali perusahaan itu di lingkungan internalnya tidak bisa memaintain secara bagus, tidak ada training dan sebagainya. Keluarga pekerjanya tidak diperhatikan. Yang terjadi apa? Banyak turn off tinggi, ya kan? Keluar masuknya pegawai itu tinggi, sehingga akan berpengaruh pada kinerja. Bohong kalau misalnya ada perusahaan akan mendapat kok penggantinya, tapi sense of belonging-nya ada nggak? Itu yang penting. Rasa memiliki perusahaan itu ada nggak? Nah, iklim-iklim seperti ini yang perlu dijaga di dalam perusahaan. Bagaimana internal CSR, maksudnya kegiatan-kegiatan di pekerjanya itu menjadi bagian daripada strategi CSR. Yang berikutnya adalah enhance relationship with stakeholder. Ini sama seperti yang saya sampaikan sebelumnya. Terus berikutnya adalah enhance your influence with industry. Artinya ini juga terkait dengan perkembangan pengaruhnya terhadap dunia industri yang dia kembangkan. Paling tidak
dengan adanya model CSR ini, dia menjadi salah satu pionir di dalam dalam industri yang sama. Misalnya nih, dengan adanya CSR-nya Ultra Jaya model kayak gitu, dia akan diadopsi dengan siapa? Dengan perusahaan-perusahaan mitra kerjanya. Sebagai salah satu praktek bisnis yang baik. Terus yang berikutnya adalah akses funding opportunities. Ya, salah satunya adalah untuk mendapatkan para investor dan sebagainya. Untuk apa? Untuk invest di perusahaan. Sehingga apa? Ketika ada investor yang menanamkan modalnya, menanamkan investasinya ke perusahaan, khususnya perusahaan TBK ya, makanya di situ ada peningkatan modal. Nah, disitulah modal itu diputar untuk kegiatan operasional. Terus media interaction and good reputation itu pasti dengan adanya perusahaan dengan kegiatan CSR, ya reputasinya akan meningkat. Nggak mungkin dong, dalam artian orang sudah bersolek, tapi dia tidak bisa dipublikasikan ke Instagram kan. Pasti kan reputasi ini kan penting sebenarnya. Wah, ini cantik dan sebagainya. Wah, ini bagus banget nih kegiatan ini. Paling tidak kan good reputation gitu. Bayangin kalau misal cantik tapi tidak pernah dikemas di dalam media interaksi. Tidak pernah dia itu punya Instagram, tidak pernah dia itu istilahnya punya sosial media. Apa yang terjadi? Siapa yang mau? Ya kan? Lihat mukanya aja tidak pernah, ya kan? Bagaimana mau ketemu? Orang akan bingung kan? Bagaimana saya mau investasi untuk perusahaannya yang nggak pernah menjalankan etika atau praktik misi yang baik? Nah, itu salah satu. Terus increase the customer retention, ini juga penting sekali. Nah, jadi meningkatkan pembelinya juga ya, customer dan lain sebagainya. Terus differentiating yourself for competitor, ini akan menjadi pembeda dengan para kompetitor. Sama-sama perusahaan bergerak di bidang susu misalnya nih, di bidang minuman kaleng. Kalau dengan CSR pendekatan itu kan beda, pasti beda. Karena pasti kita melihat, oh ini memang benar-benar susu yang berasal dari apa? Dari para peternak, ya kan? Bukan susu bubuk. Nah, takutnya kan sekarang itu banyak sekali kan istilahnya. Wah, ini istilahnya bukan asli dan sebagainya, bukan dari sapi dan sebagainya. Ini kan juga menjadi differentiating perusahaan dengan para kompetitor. Terus saving money, energy, and cost operation. Ini menjadi salah satu poin penting. Jadi dia bisa saving money nih. Saving money bukan CSR, bukan ini loh ya, bukan cost loh, tapi investasi. Ingat ya, CSR itu bukan social cost, tapi social investment. Nah, itu yang penting, istilahnya benefit daripada CSR. Oke, next. Basic principle of CSR. Apa sih prinsip dasarnya CSR? Ada 3 sebenarnya, teman-teman. Sustainability, accountability, dan transparansi. Jadi CSR itu harus memuat 3 ya kan. Itu ada orang lagi nulis itu adalah basic principle-nya. Apa itu? Untuk sustainability, capacity to endure, misalnya responsibility for impact, artinya kegiatanmu ini, kegiatan perusahaan ini berdampak loh terhadap lingkungan. Bagaimana kegiatan operasional itu harus ramah terhadap lingkungan. Bagaimana kegiatannya itu harus juga improve risk management. Risiko apa yang muncul dari kegiatan operasional kita? Risiko misalnya nih, risiko kan banyak ya, risiko kecelakaan kerja, ya kan? Risiko istilahnya terkait dengan emisi, ya kan? Risiko sosial konflik dan sebagainya. Nah, jadi basic dasarnya itu adalah harus memuat sustainability. Jadi ini yang paling penting. Jadi bagaimana CSR itu juga mendukung kegiatan pembangunan berkelanjutan gitu. Pembangunan berkelanjutan yang menjadi salah satu upaya atau promosi dunia terkait dengan SDG itu sendiri. Nanti akan saya jelaskan di slide berikutnya. Terus yang berikutnya adalah transparansi. Assuming responsibility for our action. Nah, kita tahu teman-teman di sini bahwa namanya bisnis itu pasti dia akan membangun bisnisnya itu secara transparan, apalagi kalau misal perusahaannya itu TBK terbuka. Kegiatannya itu juga akan dipublikasikan. Karena apa?
auditnya, ya kan, perusahaan itu akan menjalankan audit, baik itu audit sosial maupun audit lingkungan dan audit ekonomi, keuangan. Ini penting. Apabila secara perusahaan ini tidak transparansi, yang terjadi apa? Siapa yang akan dijalankan? Akan ditutup itu perusahaan. Kenapa? Karena transparansi inilah penting untuk menjaga apa? Menjaga hubungan baik dengan siapa? Para stakeholder, terutama government-nya. Bagaimana kalau misal dia itu tidak transparan terkait dengan kegiatan operasionalnya? Misalnya tiba-tiba dia di dalam kegiatan tambang misalnya, ternyata dia juga ada kegiatan bisnis peledakan misalnya. Kenapa? Karena di situ dia harus transparan terkait dengan kegiatan. Kalau dia tambang, ya dia akan tambang. Kalau dia consumer good, ya dia akan consumer. Dan dia juga akan melaporkan, ya kan? Makanya di dalam perusahaan itu ada namanya sustainability report. Bagaimana dia dilakukan audit dan sebagainya. Ada corruption kah di perusahaan itu? Bagaimana kalau misal ternyata ada corruption? Siapa? Mau nggak orang lain akan berinvestasi? Nggak akan mau, pasti. Transparansi ini penting. Berikutnya adalah accountability. Keep no information or fake linguistics. Nah, accountability adalah bagaimana dia itu menjaga praktek internal yang bagus, yang efektif ini. Artinya dia menjalankan prosedur perusahaan itu sesuai dengan apa? Dengan ini sebenarnya, dengan aturan dan regulasi yang ada. Sehingga apa? Sehingga praktek-praktek yang ada di dalam perusahaan itu penting, ya kan? Penting untuk meningkatkan apa? Kegiatan bisnisnya. Bagaimana kalau misal perusahaan itu tidak akuntabel? Siapa yang akan mau yang akan mau memberikan izin dan lain sebagainya? Pasti izin itu akan ditutup. Misal nih, kalau perusahaan tambang, kalau izin PPKH-nya, izin pinjam pakai kawasan hutannya sudah habis, ya kan? Dia tidak mengurus, yang terjadi apa? Dia tidak akan bisa beroperasi. Pun juga dengan CSR. Jadi CSR itu juga akan munculkan accountability. Bagaimana dia tanggung jawab terhadap non-finansial di area wilayah, sehingga apa? Masyarakat tahu, oh benar-benar menjadi program ini tidak hanya sebatas lipstick, tapi juga memberdayakan masyarakat di sekitar. Jadi tidak hanya sebatas pemadam kebakaran, tapi memang benar-benar program ini menjadi tuntutan dan menjadi kebutuhan, bukan keinginan loh ya, menjadi kebutuhan daripada masyarakat. Oke, next. Oke. Terus bagaimana Mas CSR, kebijakan CSR di perusahaan? Banyak sekali. Ada yang perusahaan sistemnya responsif ya. Responsif dalam artian, mohon maaf ya, saya minum dulu. Responsif misalnya, ada proposal disetujui. Betul nggak? Ada proposal diterima, aduh bantu aja, kan dia ketua adat. Ada proposal misalnya, wah ini preman kasih aja. Nggak seperti itu sebenarnya. CSR program policy. Pasti di awal perusahaan itu akan melakukan social mapping, betul nggak? Akan dipetakan nih. Akan dipetakan supaya apa? Fokus dari nanti program yang akan diambil itu tepat sasaran. Bukan sasaran yang tepat ya, tapi tepat sasaran memang. Ya kan? Kalau tepat sasaran artinya basic need, kebutuhan dasar dan kebutuhan apa yang menjadi isu di masyarakat dan stakeholder itu tahu kita. Oh, ini adalah di desa ini adalah kondisinya kayak gini. Ini yang menjadi salah satu concern-nya. Oh, di desa B misalnya karena kondisi keadaan fasilitas kesehatannya kurang, banyak penyakit dan sebagainya. Oh, ini yang nanti akan treatment CSR. Oh, di desa C misalnya karena di sana banyak sampah dan sebagainya sehingga muncul banyak penyakit DBD. Oh, treatmentnya seperti ini. Oh, di desa D misalnya itu pantai bagus tapi kenapa ya istilahnya tidak dikelola dengan bagus. Sedangkan masyarakat ini sebenarnya punya potensi untuk dikembangkan menjadi wisata. Bagaimana mengidentifikasi itu? Bagaimana mengidentifikasi potensi, ya kan? Mengidentifikasi yang lain. Dengan apa perusahaan? Social mapping. Dia akan melakukan social mapping. Konfliknya seperti apa? Kita kondisi itu. Sama kayak kita perang nih. Kalau misalnya kita tidak punya peta gimana? Habis kita.
Kita kan belajar dari filosofinya Sun Tzu ya misalnya. Jadi dalam peperangan kita harus tahu diri kita dan musuh kita. Tapi kalau kita tidak tahu diri kita dan warga, ya dalam ratusan peperangan pasti kalah. Pun juga dengan social mapping. Supaya apa? Perusahaan tahu nih, range-nya seperti apa sih. Karena CSR ini jangka panjang, sustain dan sebagainya. Karena apa? Karena masuk di dalam company policy. Ya kan? Jadi masuk di dalam company policy. Oke. Terus yang berikutnya adalah dari social mapping kita kan bisa melihat tipologinya seperti apa. Di desa itu, di desa A, B, C. Terus community dan lokal isunya apa di desa A, B, dan C. Terus stakeholder-nya apa? Ketahuan kan di situ. Oh, ini desa A misalnya, community dan isunya ini, isu lingkungan misalnya. Desa B itu bukan isu pertanian. Desa C itu apa isunya apa? Pembabatan hutan dan sebagainya. Desa D itu isunya apa? Oh, ternyata isunya adalah di desa D ini terkait dengan banyak orang yang nganggur dan sebagainya. Pemudanya banyak nganggur dan sebagainya. Kira-kira stakeholder-nya siapa? Nah, ini loh teman-teman. Pentingnya social mapping dan mentipologikan masyarakat itu sehingga kita jelas nih treatment-nya seperti apa. Treatment desa A dengan desa B sama. Misalnya nih, orang kena sakit kepala nih. Ada orang sakit kepala karena tidak punya uang, ada orang sakit kepala yang memang dia kena penyakit, treatmentnya sama enggak? Akan beda kan? Kalau treatmentnya sakit kepala karena enggak uang, dia butuh kasih uang dong. Kalau treatmentnya dia sakit kepala karena penyakit, diobati dong, bawa ke dokter. Itulah pentingnya daripada identifikasi. Terus nanti adalah alternatif CSR program strategi, focusing in village close. Nah, ada kegiatan operasional perusahaan kan tidak hanya di ring ya kan, tidak hanya di desa A misalnya, tidak hanya di semua kecamatan, tapi ada salah satu di desa A misalnya. Itu adalah ring satunya perusahaan. Ini menjadi salah satu desa tapak project yang perlu engage terus, yang perlu diperhatikan terus dari aspek kesempatan kerja, dari aspek program sosial, dari aspek lingkungan, dari aspek dan lain sebagainya. Keterlibatan mereka perlu diperhatikan. Kenapa? Social license to operate akan muncul daripada wilayah desa tapak project. Kalau bahasa di tambang adalah desa lingkar tambang. Nah, selain di situ ada social mapping, mentipologikan program, isu yang ada, terus alternatif CSR program seperti apa di desa tapak project atau di desa ring project, kita juga menjalankan CSR itu ingat ya, di dalam menjalankan CSR itu government regulation itu penting. Karena apa? Kalau tidak obeying regulation di government yang terjadi apa? Permit kita ditutup. Nah, dari situlah maka teman-teman CSR program selection itu bisa dilihat juga sustainability impact. Dia itu merujuk pada dampak keberlanjutannya yang menjadi istilahnya tanggung jawab atau obligation perusahaan itu menjalankan CSR berdasarkan sustainability impact dan juga government policy. Misalnya nih, apa yang membedakan sih Pak? Kalau sustainability impact itu mengarah pada aspek-aspek yang harus menjadi mandatori perusahaan di dalam di dalam report sustainability ya. Sustainability report apa sih yang perlu diinikan untuk CSR-nya? Misalnya nih fokusnya di lingkungan, ya lihat. Terus kalau government policy apa? Di mana perusahaan itu beroperasi, pasti government punya namanya kebijakan. Di dalam kebijakan itu pasti ada program-program government yang tidak bisa di-cover, tidak punya uang nih. Sehingga perlu berkolaborasi perusahaan untuk sama-sama saling membaur untuk menjalankan program CSR-nya dalam membangun fasilitas publik. Tapi peran CSR, peran perusahaan tidak menggantikan pemerintah loh ya. Jadi perusahaan itu sendiri ya. Bukan dalam arti pemerintah minta bangun pustu, kita bangun, enggak. Maka dari itu social mapping itu akan menjadi skala prioritas bagaimana kita membidik sasaran kira-kira government policy yang cocok untuk CSR berkaitan dengan kita itu apa sih? Nah, ini yang penting. Yang berikutnya adalah propose CSR program. Setelah kita melakukan sustainability impact berdasarkan social mapping dan
government policy, berdasarkan regulation, maka kita akan propose mengajukan CSR program. Nah, CSR program inilah yang perusahaan perlu mengembangkan pilar-pilar programnya. Misalnya nih ada yang fokus di lingkungan, dia akan di lingkungan. Dia fokus di pendidikan, dia akan di pendidikan. Kenapa ini pilar ini penting? Karena ini yang menjadi salah satu guidance, ya kan? Nah, ini yang akan menjadi salah satu drive, ya, jembatan, bridging, bagaimana kita mengelola CSR itu berdasarkan pilar-pilar ini. Sehingga outputnya apa, teman-teman? Outputnya adalah CSR program berbasiskan apa? Kebutuhan. Kebutuhan di mana? Wilayah operasional kita. Plus, agar apa? Compliance, komplit, taat, patuh, ya kan? Pemenuhan ketaatan dan kepatuhan apa? Government regulation. Ya kan, kayak gitu. Jadi CSR itu tidak hanya sebatas apa namanya berdasarkan program inisiatif perusahaan, tapi juga dia harus komplain with siapa? Government regulation. Kayak gitu. Pada akhirnya apa yang terjadi? Pada akhirnya adalah baru kita bisa mengimplementasikan CSR. Jadi nggak tiba-tiba ada orang minta ini kasih, minta orang kasih ini. Aduh, berapa miliar, berapa triliun yang harus diberikan. Nggak seperti itu CSR, nggak seperti orang filantropi, ini kasihan, dikasih ini enggak. Jadi bagaimana CSR itu masuk di dalam internal operasional, kayak saya definisikan di awal, sebagai bagian dari supporting bisnis operasional perusahaan. Ya, jadi bagian daripada kebijakan internal perusahaan untuk mewujudkan bisnis yang berkelanjutan. Oke, next. Ini adalah program CSR policy strengthening. Bagaimana sih peningkatan program CSR? Seperti apa? Efektifnya seperti apa? Banyak sekali ya teman-teman ya, istilahnya ada yang menyampaikan ada pentahelix dan sebagainya. Oh, ternyata pentahelix itu sudah berubah ya. Sudah berubah apa? Menjadi hexahelix sekarang. Jadi academic institution, community, government, law regulation, industry and business, dan media marketplace itu menjadi satu kesatuan. Misalnya contohnya nih, seperti apa sih Pak? Saya masih mengembang. Misalnya STM ini dalam menjalankan CSR-nya, kegiatan komdef. Di aspek community, dia tidak akan sendirian. Dia akan dibantu untuk apa? Melakukan promosi terhadap apa? Terhadap hasil produk daripada CSR itu. Produknya bisa dua, ada tangible, yang kelihatan, ada intangible, ya kan? Nah, intangible itu seperti pelatihan gitu kan. Kan itu ilmu. Kan nggak kelihatan. Kalau tangible itu apa? Produknya misalnya UKM, makanan, kan? Misalnya puskesmas itu kan tangible yang kelihatan. Dan itu misal produknya dalam bentuk program CSR di dalam bentuk apa namanya? Ekonomi, dia akan secara otomatis community atau binaan itu akan berkorelasi dengan berhubungan dengan media itu, marketplace itu sendiri. Untuk apa? Promosi perusahaan, promosi hasil produknya. Sekarang gini, CSR mereka dibina tapi tidak dipasarkan. Kira-kira apa namanya, bagus nggak? Kan nggak bagus. Jadi kayak bisnis itu ditampung terus. Tapi bagaimana produk-produknya dia ini bisa dipasarkan? Terus yang kedua adalah rule regulation. Kira-kira produknya ini sudah memenuhi ada izin PIRT-nya enggak? Nah, kan kayak gitu ya. Ada izin PIRT-nya enggak? Ada izin halalnya enggak? Ada izinnya enggak dari Dinas Koperasi dan UKM? Oke. Terus kira-kira dari pemerintah bisa enggak memberikan masukan untuk bahwa apa namanya, binaan ini menjadi salah satu mitra juga, tidak hanya mitra dari perusahaan tapi juga mitra dari pemerintah sebagai salah satu apa, potensi lokal daerah, ya kan, sebagai potensi lokal daerah. Kira-kira dari pendidikan, institusi pendidikan seperti apa? Bisa misal kerjasama apa namanya, misal institusi pendidikan memberikan pelatihan, ya kan, kalau misal KKN, kalau misal sekarang dosen ada namanya pengabdian masyarakat. Nah, ini kontribusi-kontribusi ini yang penting. Nah, sehingga pada akhirnya dari UKM menjadi apa namanya, skalanya UKM itu menjadi middle, ya kan. Jadi dari toko kelontongan misalnya, toko yang kelontongan menjadi sudah kayak Indomaret lah misalnya kayak gitu. Nah, ini penting sekali untuk mengapa menaikkan level daripada apa namanya istilahnya,
menaikkan level daripada ini ya, daripada apa namanya istilahnya binaan itu sendiri. Oke, next. Oke. Nah, pada akhirnya teman-teman, program CSR yang berjalan itu sebelumnya kan saya sampaikan ya, berarti yang saya sampaikan bahwa CSR itu hanya sebatas memberikan bantuan saja dan sebagainya. Tapi juga ada yang modifikasi. Tapi bagaimana dengan kasusnya kayak misal susu Ultra Jaya misalnya, atau apa namanya susu berbrand misalnya. Nah itu kan ada perubahan dari pertama dia hanya memberikan pemberdayaan melatih pada peternak, tapi dia berubah menjadi apa? Menjadi memanfaatkan aspek produk dari binaan itu menjadi pendukung dari bisnisnya. Sehingga evolusi, jadi CSR itu ternyata bisa berevolusi, teman. Menjadi apa? Menjadi bagian daripada Sustainable Development Concept. Artinya apa? Kalau dulu people, planet, dan profit hanya menjadi bagian, ternyata profit itu tidak hanya economic oriented, tapi juga menjadi become to prosperity, kesejahteraan. Kalau profit kan hanya untuk dirinya sendiri, tapi kalau prosperity itu untuk kesejahteraan bersama. Nah, inilah yang menjadi salah satu poin penting, artinya ekonomi itu tidak hanya profit saja, ya kan, tidak hanya pembisnis saja, tapi juga akan berubah menjadi prosperity untuk siapa? Untuk masyarakat sekitar, untuk para stakeholder, untuk para binaan dan sebagainya. Nah, ini yang menjadi salah satu penting di dalam di dalam menjalankan CSR yang sudah berubah evolusinya menjadi sustainable development. Artinya apa? Di situ ada beberapa poin ya kan. People masih tetap, end poverty, hunger, and form to ensure dignity and equity. Mungkin konsep dan isunya akan tetap sama. Planet juga isunya tetap sama. Nah, yang berubah adalah prosperity, ada tambahan peace and partnership. Prosperity to ensure progress to feeling the life harmony with nature. Jadi dengan lingkungan itu penting sekali. Jadi tidak hanya bisnis kapital saja yang berpikir berbasis pada modal, tapi bagaimana aspek kesejahteraan di sekitar itu menjadi bagian daripada unit bisnis dari perusahaan itu sendiri. Tidak semua perusahaan akan mau, tapi perusahaan-perusahaan yang memiliki etika untuk mendukung sustainable development concept, dia akan menjadi bagian bahwa perusahaan itu tidak hanya sebatas pemilik modal, tapi juga yang mendukung perusahaan itu menjadi salah satu bagian daripada keluarga perusahaan-perusahaan itu. Sehingga apa yang terjadi? Maka sense of belonging masyarakat, sense of belonging stakeholder itu menjadi semakin meningkat. Bahwa ini adalah perusahaan kita bersama, bukan perusahaan A, tapi perusahaan kita bersama. Namun demikian ada tambahan nih, partnership. Nah, partnership di sini perusahaan makanya ada kegiatan partnership itu juga, kemitraan itu juga penting. Misalnya nih dengan LSN dan sebagainya. Kadang-kala perusahaan itu alergi terhadap LSN. Tapi tidak semuanya LSM juga aspek advokasinya di aspeknya untuk ini hanya mengadvokasi, menjelek-jelekan aja. Ternyata enggak. Ada juga yang memang bagus. Terus peace, foster peaceful, just, inclusive society. Artinya keberadaan perusahaan itu juga membangun kedamaian, ya kan, keharmonisan, ya kan. Jangan sampai keberadaan perusahaan itu malah menimbulkan konflik. Nah ini penting. Nah ini yang menjadi salah satu concern. Kadang-kala ya, misalnya dicontoh. Dulu sempat ya terjadi apa? Kalau saya sempat dulu sebelum di sebuah Timur Mining itu, dulu saya di power plant BPLT. Nah itu sempat ada salah satu perusahaan pembangkit listrik di Batang itu investasi. Malah yang terjadi bukan dalam artian mendapatkan social license, malah muncul adu domba, ya kan? Untuk apa? Untuk pengurusan izin tanah untuk sewa dan penjualan. Nah harusnya keberadaannya kan harus memberikan peace, kedamaian, ya kan, perdamaian, dan memberikan aspek keharmonisan di dalam masyarakat. Ini yang kadang-kadang di investasinya itu salah. Bagaimana approach terhadap masyarakat itu, aspek sustainable development ini menjadi salah satu drive, menjadi salah satu guidance di dalam CSR. Oke, next. Nah, ini adalah bagian dari Sustainable Development Goals, ya kan? Jadi poin-poin ini tidak
dependen ya, tidak independen ya, tapi tidak berdiri sendiri, tapi ini berkorelasi ya. Misalnya no poverty, ya kan? Itu nanti akan berkorelasi dengan zero hunger, akan berhubungan dengan clean water sanitation dan sebagainya. Nah, isu-isu multi stakeholder partnership ini menjadi salah satu bagian daripada bagaimana CSR itu mendukung kegiatan sustainable development. Misalnya nih, ada yang CSR-nya fokus di apa? Di good health and well-being, misalnya kesehatan. Ada yang fokus CSR-nya titik tekannya ini lebih ke quality education, karena masyarakat di sana di sekitarnya itu pendidikannya rendah. Ada yang fokusnya di infrastruktur, ada yang fokusnya di climate action, ada. Jadi ini Sustainable Development Goal ini menjadi salah satu kesepakatan bersama pemerintah dan global, ya kan, dan dunia untuk bagaimana mempromoting ini, mengcombating ya istilahnya, melawan no poverty, zero hunger, sampai pada partnership for the goals kan kayak gitu. Nah, CSR kebanyakan akan masuk di ranah-ranah ini. Jadi dia CSR itu tidak berdiri sendiri, kegiatan program CSR itu tidak berdiri, tapi ibarat jembatan itu dia dinaungi oleh SDGs itu sendiri ya kan, Sustainable Development Goals. Oke, next. Oke, yang kedua adalah dengan munculnya Sustainable Development Goals itu, maka gerakan CSR itu akan berubah. Yang pertama dari personal and company profit to motivate, jadi hanya untuk ini perusahaan itu sendiri ya, internal perusahaan. Tapi komitmen to mutual prosperity, jadi tidak hanya sebatas untung kaya, tapi dia juga memberikan kesejahteraan dong. Kepada siapa? Kepada masyarakat miskin. Terus CSR benefit with benefit of company promotion. Sekarang sudah berubah. Social responsibility for community development. Jadi tidak hanya ya sudah saya kasih bantuan, ya sudah saya kasih CSR itu tidak hanya saya kasih bantuan ya, setelah itu sudah selesai. Saya kasih bantuan misal bangun toilet ya, setelah itu selesai. Tapi sudah berubah sekarang kemana? Ke community development, ya kan? Jadi orang itu tidak hanya dibangun toiletnya secara fisik, ya, tapi dia juga diajarkan nih merubah pola pikir dari misalnya kenapa BAB sembarang tempat itu bahaya, bagaimana dampaknya, apa yang terjadi, apakah nanti akan menyebabkan kematian. Nah, aspek inilah yang masuk di dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat, pemberian pengetahuan, pemahaman pengetahuan, sehingga tidak hanya dia sadar di dalam community development ini konsepnya tidak hanya dia sadar, tapi muncul kesadaran kritis. Ya. Kalau bahasanya Paulo Freire itu, jadi tidak hanya consciousness, tapi proses konsientisasi itu kan penting. Kesadaran kritis itu penting. Terus berikutnya adalah just donation money or product for community. Tidak hanya donasi uang kok, tapi CSR itu menjadi social investment by implementing program. Jadi akan muncul namanya SROI, kan, social return on investment dan sebagainya. Nah itu loh teman-teman. Jadi CSR itu tidak hanya sebatas just donation money, tapi social investment. Bagaimana mengkalkulasi? Itu ada pendekatan social return on investment. Nanti kalau ada waktu nanti saya jelaskan bagaimana mengukur sebuah program CSR itu nanti social investment-nya bagus enggak ini. Kalau misal kita investasi, ini. Terus berikutnya adalah social support to individual or families. Itu sudah berubah sekarang. Jadi tidak hanya individu, teman-teman. Tapi bagaimana individu itu dirubah, strategic empowerment-nya lebih ke sektor kelompok, misal SMEs, small medium enterprise, UKM. Biasanya ke kelontongan sekarang sudah ada UKM nih, asosiasi UKM dan sebagainya. Jadi lokusnya lebih luasannya lebih bukan ke keluarga individu tapi ke komunitas. Karena apa? Titik tekannya akan bagus kalau sebenarnya komunitas. Jadi pembangunan evolusi CSR ke sustainable development itu tidak hanya sebatas memberikan bantuan setelah itu selesai, tapi bagaimana mengengage, mengempower sehingga dia itu dari situ dia bisa mandiri. Itu penting.
Mandiri karena apa? Kesadaran kritisnya muncul bahwa ini program itu bukan keinginan perusahaan, tapi ini program adalah upaya perusahaan untuk men-trigger community untuk bisa apa? Prosperity, untuk bisa apa? Sejahtera, bisa meningkat ekonominya. Oke, next. Nah, balik lagi ya. Kalau tadi kan dari CSR ke sustainability ya kan, ada poin dari donation to community development. Ini adalah salah satu bagian daripada treatment bagaimana CSR itu dijalankan. Jadi kadang-kala gini ya teman-teman ya, banyak program nih, nggak hanya program CSR, program pemerintahan, kayak PNPM. Sudah ada program setelah itu hilang, ya kan? Nggak muncul gerakan misalnya. Nah, saya coba karena saya pengalaman dulu di bidang community development juga ya, dari project donor ya kan, kayak Asia Development Bank, terus dari Kemendagri, dari Kementerian Desa, sampai berkhidmat ke ke CSR ini. Jadi sebenarnya saya bergerak di community development itu sejak tahun 2006 karena saya angkatan 2005 sebenarnya. Karena jurusan kesejahteraan sosial lebih fokus titik tekannya di community development, jadi saya ngambil. Ternyata program itu kan hanya melihat dari bagaimana program ini dijalankan, betul nggak? Ada program nih, tujuan programnya ini apa? Setelah itu metode menjalankan program itu apa? Kan kayak gitu aja ya. Ini pakai PRA, Participatory Rural Appraisal sebagai pendekatan. Ada yang pakai value chain analysis, ada yang FGD untuk mendapatkan apa sih kebutuhannya. Kan kayak gitu ya. Tapi ternyata program itu sering mandek. Karena apa? Mereka menjadikan objek daripada program itu. Nah, untuk muncul gerakan supaya sustain itu apa? Oh, ternyata gerakan itu muncul, jadi rumusnya itu G sama dengan P plus D sebenarnya, DE ya. G sama dengan P plus DE. Jadi untuk menjalankan program itu harus perlu namanya dinamika emosional di dalam menerima bantuan itu ya. Apa itu penerimaan sadar? Bagaimana mereka itu bisa menjalankan program, menjalankan gerakan kalau mereka nggak sadar masyarakat. Terus yang kedua apa? Partisipasi. Ya mereka partisipasi aktif. Bagaimana program ini bergerak tanpa ada partisipasi. Terus yang berikutnya adalah integrasi di satu kesatuan terpadu, tidak parsial di dalam menjalankan program. Terus pembentukan nilai baru. Nah ini penting ini. Jadi kreatif itu penting teman-teman menjalankan program, tapi inovatif itu jauh lebih penting. Ingat ya, menjalankan program kreatif itu penting, tapi lebih pentingnya adalah inovatif. Karena apa? Misalnya ada orang jual bakso misalnya, kita UKM-nya bakso misalnya, banyak nih penjual bakso, tapi pernah nggak kita berpikir bahwa di penjual bakso itu kita bisa berinovasi misalnya, ada bakso beranak misalnya. Ternyata di dalamnya tidak hanya beranak bakso, tapi ada kejunya juga dong, ya kan? Ternyata tidak hanya kejunya, ternyata ada cekernya misalnya. Ternyata tidak hanya sebatas ada cekernya, ada jamurnya misalnya. Ini kan berarti pembentukan nilai baru sebenarnya. Kreatif memang, disebut bakso beranak itu kreatif, tapi di dalamnya bagaimana tidak hanya ada baksonya saja, tapi ada apa namanya istilahnya, ada cekernya lah, ada jamur, itu kan inovatif sebenarnya. Dan tidak ada di situ ada menu bakso yang ada jamurnya, ada cekernya, betul nggak? Nah, pembentukan nilai baru ini penting. Terus kecintaan, kan? Ya namanya sama kayak orang pacaran nih. Bagaimana mungkin bisa datang ke apel ke rumahnya pacarnya kalau dia tidak cinta, betul nggak? Karena cinta itu penting kan. Terus yang kedua semangat. Kalau semangatnya loyo, ya kan? Kenapa loyo? Karena dia tidak sadar kalau program ini penting. Terus tidak punya etos kerja, tidak punya daya juang, dan yang paling penting adalah tanggung jawab. Banyak sekali ketika ada program, waduh ngomongnya kalah anggota dewan. Tapi ketika sudah terimplementasi, sudahlah kayak ayam sayur namanya. Udah lemes dia, tidak punya tanggung jawab. Nah ini penting sekali. Nah dari itulah saya mencoba untuk mencari ya istilahnya. Kenapa program itu? Sebenarnya lebih ke bukan hasil penelitian ya. Hasil lesson learn dari beberapa proyek saya. Kenapa program ini selalu
selalu gagal. Ternyata rumusnya untuk agar program ini bisa berjalan itu adalah gerakan. Gerakan di masyarakat itu akan muncul ketika G sama dengan P plus DE, ya kan? Program plus dinamika emosional. Sehingga di situ apa? Dia memiliki kemampuan afeksi ternyata. Ya kan, kemampuan afeksi, kemampuan psikomotorik dan lain sebagainya kan. Nah, setelah itu teman-teman, maka dalam pola gerakan community learning ini di setiap tahapan persiapan namanya engagement, assessment, planning, ya kan, formulation action plan, implementation, evaluation dan termination itu perlu dimasukkan aspek pola gerakan ini. Karena apa? Setiap tahapan itu akan berkesinambungan. Seperti contohnya tadi saya sampaikan, ada integrasi, ya kan? Ada integrasi. Misalnya nih, di dalam tahap persiapan, kalau tahap persiapan apa namanya, manpower-nya, persiapan masyarakatnya, jenis programnya apa. Tahap pengkajian, pasti ada ketika melakukan pengkajian, metode apa yang dipakai misalnya. Participator appraisal atau FGD misalnya. Atau fishbone misalnya. Nah, itu kan bagian daripada PRE ya. Nanti tak jelaskan ketika ada mata kuliah kompleks nanti. Apa participatory learning? Ini adalah bagian daripada tahap pengkajian. Terus tahap perencanaan alternatif kegiatan. Bagaimana mensortir dari metode itu, hasil-hasil itu, kira-kira perencanaannya seperti apa sih alternatif? Semua rencana, tapi alternatif ada enggak? Jadi sebenarnya kalau misalnya kita ngomong planning, mana urgent tapi prioritas, ya kan? Mana prioritas tapi belum tentu urgent. Nah, ini pendekatan pola-pola pendekatan kayak gini penting di dalam proses perencanaan di dalam kegiatan community development. Terus formulation action plan. Bagaimana melakukan perencanaan tahapan formula rencana aksi? Tidak semua dong program itu akan direncanakan. Ada basisnya short term, ada basisnya middle term, ada basisnya long term, kan kayak gitu. Nah, kita harus tahu nih mana long term, short term, mana middle term, ya kan. Baru setelah itu di kegiatan implementasi. Misalnya, implementasinya seperti apa. Terus setelah itu dilakukan kegiatan, baru setelah itu dievaluasi. Evaluasi pun juga sama. Ada yang evaluasi berdasar pada outcome, ya kan? Misalnya ada orang datang, saya ingin lihat dong evaluasinya, biasanya eksternal nih. Nggak mungkin orang internal itu melakukan evaluasi. Pun itu bisa, tapi bias. Tapi juga ada namanya evaluasi partisipasi. Nah, setelah itu baru terminasi. Nah, di terminasi itu juga perlu namanya kasih dong reward terhadap kelompok yang memiliki yang kekeh, ya kan, yang kekeh tanggung jawab dan ini yang bagus lah, komit terhadap programnya. Sehingga apa? Create new goals dan objektif as needed. Sehingga kita menyiapkan, menciptakan tujuan yang baru dan tujuan jangka panjang dan tujuan baru sesuai dengan keinginan mereka, yang diinginkan mereka, bukan yang diinginkan kita. Sehingga pola gerakan community learning itu menjadi bagian daripada upaya setiap tahapan di dalam community development itu masuk, sehingga ada kesadaran, tidak hanya sadar, tidak hanya consciousness, bahasanya Paulo Freire, tapi juga ada proses namanya proses konsientisasi. Nanti tak jelaskan kalau misal konsientisasi itu apa dan sebagainya. Tunggu mata kuliah lanjutannya. Oke, next. Oke, terima kasih, itu saja. Mudah-mudahan nggak ngantuk sih dengan apa yang saya sampaikan. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Mas Didit. Nggak ngantuk Mas, ini jadi seperti saya jelaskan tadi di awal ya kawan-kawan. Jadi Mas Didit ini kan sebenarnya akademisi yang berkamuflase gitu, jadi praktis. Jadi storytellingnya kemudian apa ya, membuat kita tuh hanyut dalam positivity. Jadi berbagai macam informasi tadi bisa inline, nyambung gitu. Oh ternyata seperti ini. Kemudian ada keterkaitan antara poin-poin, masing-masing poin yang disampaikan gitu. Jadi sangat menarik sekali informasi disampaikan oleh Mas Didit, dan tentunya itu jadi ini ya, jadi pembelajaran sekali buat saya pribadi juga sebagai akademisi kampus. Kemudian saya yakin buat teman-teman mahasiswa juga, jadi ada beberapa terminologi baru yang mungkin disampaikan di kelas seperti CSV, kemudian circular economy, dan beberapa istilah-istilah baru yang harapan nanti mungkin kita cari kesempatan lain supaya kemudian bisa kita
kita elaborasi lah, kita coba gali lebih jauh dari Mas berkaitan dengan apa sih maksudnya CSP dan apa sih dimaksud dengan circular economy, termasuk juga tadi SROI, return on investment, karena ini menjadi bagian penting dalam proses-proses pengembangan masyarakat. Jadi bagaimana caranya supaya kita sebagai nanti teman-teman menjadi praktisi, teman mahasiswa menjadi pengambil kebijakan, pembuat program begitu ya di level pemerintahan, termasuk juga ketika merancang sebuah program itu sudah punya ukuran lah kira-kira dampak seperti apa yang akan. Nah, Mas Didit, terima kasih kurang lebih tadi informasi yang disampaikan sangat bermanfaat. Kalau begitu kita langsung saja masuk ke ini ke sesi tanya jawab. Saya pribadi punya satu pertanyaan sebenarnya buat Mas Didit berkaitan dengan pengorganisasian masyarakat. Tapi kita coba berikan kesempatan dulu kepada mahasiswa begitu ya. Untuk sesi pertama, silakan teman-teman. Tiga penanya dulu, bisa raise hand atau kemudian langsung open mic, silakan. Silakan Mary Deswita.